Oke, teman-teman, sudah jam 10 ya. Kita mulai tatap muka pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi hari ini Selasa seharusnya ada 3 jadwal untuk mata kuliah elektronika 3, jam 8, jam 10, dan jam 12 ya. Tapi kita kita jadikan satu dulu. Nanti minggu depan kita periksa lagi. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Jadi hari ini kalau mengacu ke RPS ya. Jadi RPS sudah bisa dilihat belum? Apakah teman-teman sudah download RPS di Siakat? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum semua ya, karena memang udah 62, 63 nih. Kalau ada yang masuk, kita udah nggak bisa ya, nggak saya izinkan masuk karena sudah jam 10 lebih 5 ya. Jadi kita coba bahas dulu FPS-nya ya teman-teman ya. Ini masih versi yang belum diperbaiki, mau diperbaiki ternyata apa, aplikasi untuk memperbaiki FPS-nya cooling down. Jadi mata kuliahnya elektronika 3 ya. Ini deskripsi mata kuliahnya sudah bisa terlihat sini. Membahas konsep itu teori ya, cara kerja,
dan teknik merancang rangkaian voltage komparator tegangan maksudnya. Terus rangkaian small signal amplifier berbasis IC op-amp 741. Nanti kita menggunakan IC LM741 yang legendaris ya. Mahasiswa akan dapat pengalaman bermakna sehingga dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk merancang sistem elektronik berbasis op-amp 741 yang berfungsi sebagai rangkaian signal conditioning di bidang teknik audio, telekomunikasi, dan instrumentasi kendali. Nah, proses perkuliahannya nanti menggunakan case-based learning. Jadi berbasis kasus ya, basis kasus. Ini CPL, kelihatan sendiri ya. Terus nanti di sini ada CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, Anda nanti diharapkan mampu memahami IC op-amp, terus mampu menjelaskan rangkaian pembanding tegangan atau voltage komparator. Ini sub CPMK-nya mampu menjelaskan konsep rangkaian komparator tegangan berbasis IC op-amp. Mampu menjelaskan konsep rangkaian komparator tegangan di bidang audio, instrumentasi, sistem kendali. Terus yang kemudian mampu menjelaskan rangkaian non-inverting amplifier. Ini mampu menjelaskan konsep dasar non-inverting amplifier, mampu menurunkan persamaan tegangan keluar dan rangkaian non-inverting amplifier. Terus konsep rangkaian non-inverting amplifier di bidang audio, instrumentasi, sistem kendali. Nanti ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ini CPMK yang sebelum terakhir mampu memahami rangkaian signal conditioning. Jadi Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep rangkaian signal conditioning analog, terus nanti implementasinya di bidang audio, instrumentasi, dan kendali. Jadi ada 3 peminatan kan ya, audio, instrumentasi, kendali. Telekomunikasi, sebenarnya ada telekomunikasi. Jadi kalau semua itu Anda kuasai, nanti di akhir mata kuliah Anda diharapkan mampu menyelesaikan masalah di bidang teknik elektronika analog dan dalam bidang signal conditioning. Jadi signal conditioning ini adalah rangkaian yang mengubah, mengkonversikan suatu besaran fisika elektronik ya ke suatu nilai yang nanti dapat dibaca oleh rangkaian digital analog atau berbasis micro-C. Jadi misalnya signal conditioning itu nanti dipakai di rangkaian Anda pernah dengar dengan instrumen mengukur suhu ruang ya, atau suatu
suhu benda ya. Itu menggunakan transducer. Transducer dipakai biasanya yang paling gampang tuh LM35. LM35 itu suatu transducer yang merubah besaran fisik suhu menjadi tegangan yang mempunyai persamaan keluaran dari transducer LM35 itu adalah 10 mV per 1 derajat Celcius. Sehingga kalau suhu yang dirasakan oleh LM35 itu sebesar 35 derajat Celcius, maka nanti tegangan keluaran dari LM35 adalah 350 mV. Nah, nanti kalau Anda mau membuat rangkaian pengendali analog ya, jika suhu minimal sebesar 35 derajat Celcius sudah tercapai di suatu tempat, maka kondisi tersebut sama dengan logika high, logika tinggi, logika 1. Kalau logika 1 nanti dapat dibaca oleh yang lain digital menggunakan mau Arduino atau IoT dan sebagainya. Jadi kalau di suatu tempat itu suhunya mencapai 35 derajat Celcius atau lebih, maka sistemnya akan memberikan notifikasi IoT ya misalnya, bahwa selamat, suhu brankas Anda telah terbakar, gitu. Sukses. Nah, itu harus menggunakan signal conditioning. Bagaimana merubah suhu 35 derajat Celcius menjadi logika 1. Jadi kalau keluaran LM35 kan pada saat suhunya 35 derajat Celcius itu kan 350 mV. Kita tahu bahwa logika tinggi, logika 1 itu minimal kalau Anda mengikuti kuliahnya Pak Yusuf Bintoro, logika 1 TTL itu minimal 2 volt. Ya, minimal 2 volt. Suatu level tegangan DC disebut dikelompokkan dalam kelompok logika 1 atau high atau tinggi itu minimal 2000 mV atau 2 volt. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah 350 mV menjadi 2000 mV. Nah, itu peran dari signal conditioning. Banyak ya, itu di bidang audio ada. Kalau audio misalnya di mana? Misalnya suatu sistem itu mendeteksi adanya suara, ada suara. Kalau Anda memakai mikrofon itu kan merubah getaran fisik ya, getaran mekanik menjadi listrik ya. Jadi kalau di suatu ruangan itu tidak ada suara, maka tegangan keluaran dari mikrofonnya adalah rata-rata misalnya 10 mV, peak to peak, atau ya 10 mV deh, 10 mV. Jadi DC ya, 10 mV DC. Tapi kalau ada suara benda jatuh atau obeng jatuh atau suara orang nafas, suara kunci dibuka atau pintu diangkat, ya, gerbang hilang, atau brankas bergeser atau motor digotong, itu akan mempunyai rata-rata amplitude di atas 10 mV. Nah, bagaimana itu? Gitu ya. Itu peran dari signal conditioning. Dan banyak yang lainnya. Nah, ini organ dari signal conditioning ini nanti digunakan oleh Anda ya
teman-teman mahasiswa yang tugas akhirnya itu di bidang elektronik ya. Kalau saya lihat semuanya itu gagal di signal conditioning. Itu ya, jadi materinya saya sudah ubah dari zaman mulai saya ngajar elektronika 3 sampai kemarin itu 121 saya ubah jadi hanya 4 materi saja. Dulunya ada 14 materi, sekarang hanya tinggal 4 materi saja. Ini RPS-nya ya. Nah, ini prasyaratnya ya sebetulnya banyak, tapi saat itu yang muncul di waktu mengembangkan RPS ya hanya 3 ini ya. Ini bahan kajiannya, materinya. Nah, untuk teknik penilaian ini ada case-based learning dan direct instruction ya. Kalau project di sini nanti Anda mungkin dapatnya di praktikum elektronika 3. Dosennya Pak Agam kalau nggak salah. Jadi nanti ada UTS, ada UAS, ada tugas ya. Tugas ini tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Tugasnya itu semua menggunakan case base ya, berbasis kasus ya, berbasis kasus. Jadi tesnya lembar penilaian sudah ada. Nah, ini komponennya seperti ini ya. Portofolio ini tugas ya. Tugas itu 20% ya, teman-teman nih. Bisa dilihat untuk tugas itu 20%, tapi di sini belum ada tugasnya, seharusnya sudah ada tugasnya gitu ya. Waktu saya mengembangkan itu sudah ada, tapi ternyata pada saat di sini tidak ada tugasnya. Tugasnya sudah ada, sudah ditulis, tapi ternyata nggak muncul. Jadi tugas rata-rata 20%, UTS 15%, UAS 15%. Jadi ujian itu hanya 30 ya, 30%. Sedangkan 50% sisanya itu ini case base ya. Nah, ini ada case based learning ya. Jadi Anda 50% sisanya adalah menyelesaikan kasus. Kasusnya seperti apa ya? Ya mengacu ke signal conditioning. Jadi mengusulkan kasus itu kalau baik kasusnya pantas ya maksimum 5%. Terus laporan menyelesaikan kasusnya ini 25. Jadi total 30. Sedangkan presentasi CBL-nya ini 20%. Jadi presentasi kasusnya di depan teman-teman Anda itu 5% dan presentasi menyelesaikan kasusnya 10. Bedanya apa gitu dengan yang di atas? Kalau di atas ini kan laporan ya, dalam bentuk laporan. Yang melihat ya yang membuat dan saya, tapi kalau yang di sini kan yang melihat banyak. Untuk kriteria kelulusan ini menggunakan SK Rektor. Kalau sarjana itu C ya, C itu 56 minimal C. Peraturan, nah ini ikut tatap muka minimal itu 80% ya. Terus aktif ya, dan seterusnya seperti itu. Ini kalau kelas offline ya. Toleransi keterlambatan 10 menit ya. Keterlambatan menyerahkan tugas dari tenggat waktu yang ditetapkan akan dapat nilai 0. Jadi kalau telat dapat reward 0. Tidak mengikuti ujian ya ada 0 ya. Kecurangan, plagiarisme ya dapat 0. Etika, ini masalah etika ya. Referensi ini pakai Franco ya.
design with op-amp and analog integrated circuit, terus rangkaian listrik. Nah, sisanya adalah materi semua. Ini ada semua, ada PDF-nya. Semua ada PDF. Nah, saya akan jelaskan di sini tata muka per minggu ya. Jadi hari ini kontrak mata kuliah ya, hanya kontrak mata kuliah sama ya paling definisi mata kuliah. Terus pertemuan tatap muka kedua ini materinya konsep IC op-amp, spesifikasi utama IC op-amp, satu daya IC op-amp. Pertemuan ketiga baru masuk karakteristik ya. Apa bedanya spesifikasi dengan karakteristik gitu ya. Di manusia itu semua punya spesifikasi ya. Punya mulut ya. Semua manusia speknya punya mulut. Tapi mulutnya itu menghasilkan rentetan bunyi-bunyi yang dihasilkan dari pembacaan huruf dan kata. Nah, susunan kata yang dijadikan dalam kalimat itu akan menentukan karakter. Ya, itu karakter. Jadi kalau karakter itu ada pada masing-masing individu. Kalau spesifikasi itu semua punya. Jadi op-amp, namanya op-amp di seluruh dunia, itu pasti punya penguat ya, punya spesifikasi nilai penguatan, rentang tegangan, frekuensi maksimum, impedansi masukan, impedansi keluaran. Nah, tapi ya setiap op-amp nanti pasti mempunyai nilai masing-masing di setiap spesifikasi itu. Nah, nilai-nilai yang melekat pada masing-masing IC itu disebut karakteristik. Karakter. Ya, kalau dia sih nggak bisa diubah karena karakter memang seperti itu. Karakter. Nah, jadi karakter utama IC op-amp 741. 741 punya karakter. Terus pertemuan berikutnya konsep baru masuk. Pertemuan keempat baru masuk rangkaian komparator tegangan menggunakan op-amp. Pertemuan kelima baru masuk implementasi ya, komparator tegangan di bidang audio. Tuh, pertemuan keenam implementasi komparator tegangan di bidang instrumentasi. Ketujuh, implementasi komparator tegangan di bidang sistem kendali. Satu hari sendiri. 8 ini masuk ujian tengah semester. Terus pertemuan setelah UTS itu baru masuk rangkaian non-inverting amplifier. Konsepnya. Pertemuan 10, implementasi non-inverting amplifier di bidang audio. 11, implementasi non-inverting amplifier di bidang instrumentasi. 12, implementasi penguat ya di bidang sistem kendali. 13, baru masuk signal conditioning. 14 juga sama signal conditioning tapi implementasi di bidang instrumentasi kendali. 15 studi kasus di bidang signal conditioning di bidang ternika, dan yang ke-16 ini UAS. Begitu teman-teman ya untuk yang FPS-nya. Jadi nanti tugas-tugas itu saya tidak akan menggunakan LMS-nya UNJ karena pengalaman kemarin LMS-nya cooling down, tidak bisa diakses. Seharusnya harus mengambil nilai dari
LMS UNY, tapi ternyata berbeda. Jadi saya menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan ya. Anda bisa mengumpulkan ya, mengumpulkan tugas-tugas termasuk UTS dan UAS di Google Classroom. Saya kira Google Classroom itu punyanya Google dan tidak mempunyai peluang yang agak besar untuk cooling down. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan RPS. Ada pertanyaan terkait dengan RPS? Kalau tidak ada pertanyaan, artinya semua memahami ya, sudah paham tugas-tugasnya ya. Nanti setelah RPS-nya bisa di-download dengan yang benar, akan saya upload di Google Classroom, dan nanti saya akan upload juga link Google Classroom-nya ke WhatsApp group ya, untuk bisa bergabung di Google Classroom-nya. Pak, izin bertanya Pak. Saya PJ Silakan. Mas Ariel. Nanti untuk absen selama perkuliahannya itu apa dari PJ apa dari Bapak ya? Absen selama perkuliahan Pak. Kalau absen dari PJ-nya masing-masing saja, mengacu ke yang hadir dalam tatap muka yang sedang terjadi gitu. Kalau seperti ini ya masing-masing PJ harus membuat absensi presensi sesuai dengan kode seksinya masing-masing. Jadi ditutup ya jam 10 lebih 10 tadi sudah ditutup. Ini apa saya buka lagi, kalau enggak nanti kerjaan saya masukin orang terus gitu. Oke, Paham baik. ya? Ya Pak, Bapak. Jadi nanti setiap habis kuliah itu di-upload itunya, presensinya di WhatsApp grup per tatap muka gitu. Tatap muka pertama, tatap muka kedua gitu. Jangan nanti tatap muka kedua itu tatap muka satu juga ada gitu ya. Jadi hanya per tatap muka saat itu saja. Ada lagi pertanyaan? Terus kalau jadwal, nah kita lihat ya. Kalau memang
nanti memungkinkan tatap muka luring, itu ya kita coba tatap muka luring gitu ya. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk luring, ya terpaksa daring lagi. Karena kan ini mau luring ternyata kan ada edaran ya, edaran tidak boleh ke kampus gitu. Jadi untuk tatap muka kedua nanti akan kita diskusikan lagi saya dengan PJ 3 PJ-nya seperti apa kondisinya. Melihat kondisi di UNJ ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya materi hari ini hanya seperti itu, tapi ini saya lanjutkan. Pokok bahasannya adalah pengantar ya, pengantar mata kuliah Teknik Elektronika 3 dan dasar IC operasional amplifier. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Jadi tujuan pembelajaran tatap muka hari ini yang pertama tadi Anda memahami RPS ya, dari pelaksanaan perkuliahan, materi, strategi, tugas, tagihan tugas, dan teknik evaluasi dan lain-lain. Terus tujuan pembelajaran berikutnya adalah menyebutkan definisi mata kuliah, menyebutkan pokok bahasan yang dibahas di mata kuliah Teknika 3, manfaat materi yang dipelajari untuk apa, dan menjelaskan konsep dasar IC of M. Ini referensinya bisa diklik ya, larinya ke website ini semua. Jadi yang saya tulis di materi pertama ini sebagian besar itu dari website yang belum tentu ada pada saat Anda buka. Gitu. Bisa aja website-nya sudah tidak ada dan lain-lain. Nah, sebetulnya sebelum mulai pengantar mata kuliah Teknika 3 ini Anda harus sudah membaca RPS ya seharusnya gitu ya. Tapi ya dianggap inilah. Jadi deskripsi mata kuliah tadi sudah dibahas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta mahasiswa peserta mata kuliah Teknika 3 ini dapat mengembangkan signal conditioning gitu ya, yang diimplementasikan di 3 bidang peminatan. Kan tidak mungkin Anda itu mempunyai 3 peminatan, tetap satu kan. Tapi paling tidak setiap mahasiswa yang ikut mata kuliah Teknika 3 ini dapat melihat implementasi dari signal conditioning di masing-masing peminatan. Gitu ya. Kalau tidak tahu peminatannya ya nanti lihatnya sendiri ya seperti apa gitu. Nah, ini pokok bahasannya nanti akan dibahas ya. IC of M, ya, IC of M itu ada LM741, ada LF311 dan IC of M seri OPA ya, OPA series. Terus parameter of M penting ya, yang bekerja pada frekuensi di bawah 5 MHz. Of M sebagai signal buffer, sebagai signal amplifier, voltage comparator, dan sebagai secara sistem nanti sebagai signal condition. Itu ya. Hanya segitu materinya. Nah, nanti pastikan tugas mandiri itu tidak bisa sama ya. Tidak mungkin sama dengan jawaban dari tugas mandiri teman-temannya gitu ya. Tidak mungkin sama.
Oke, sekarang masuk ke konsep dasar IC op-amp. IC singkatan dari Integrated Circuit ya. Kalau op-amp itu operational amplifier atau penguat operasional. Ya, sebetulnya definisi translate menjadi penguat operasional juga belum 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 benar juga ya. Jadi lebih baik Anda bilang saja op-amp itu ya operational amplifier gitu aja. Jadi op-amp adalah sistem rangkaian elektronik linier. Jadi isinya itu rangkaian komponen, isinya rangkaian yang berisi komponen-komponen pasif dan aktif. Jadi bukan rangkaian digital tapi rangkaian linier yang memiliki parameter ideal yang diperlukan dalam penguat signal sehingga dapat diimplementasikan dalam sistem signal conditioning, signal filtering, atau sistem elektronik yang melakukan fungsi operasi aritmatika seperti menaikkan, mengurangi, mengintegrasi, dan diferensiasi signal-signal. Ini mengacu ke referensi kedua. Nah, ini op-amp nanti dirancang menggunakan komponen umpan balik luar, ya, menggunakan resistor, kapasitor, atau kombinasi antara mereka di terminal output dan input, gitu aja. Op-amp. Seperti apa sih op-amp itu? Op-amp itu lambangnya seperti apa? Nah, aduh, ada nggak ya lambang op-amp-nya ya? Nah, ini op-amp nih. Nah, lambang op-amp kayak gini. Nih. Lambang op-amp seperti ini, ya. Itu ada dua masukan, ya. Masukan yang di dalam segitiga itu ada lambang negatif. Jadi input inverting, dan ada lagi masukan yang ada lambang positif, jadi input non inverting. Dikasih nama alias assignment dengan V1 itu V inverting dan V2 itu V non inverting. Ini hanya masalah nama ya, bisa V inverting yang V1 yang di bawah itu V non inverting, atau V positif, V negatif, nah itu bahaya kalau seperti itu. Nanti sangkanya adalah power supply ya. Dan ada satu kaki keluaran Vout. Sebenarnya di luar dari lambang op-amp itu ada dua kaki untuk sumber tegangan. Op-amp ini menggunakan sumber tegangan simetri plus minus ya. Tapi op-amp itu tidak mempunyai kaki ground. Jadi tidak ada groundnya ya. Kalau Anda lihat rangkaian IC op-amp itu tidak ada kaki ground. Adanya kaki VCC, V kolektor, biasanya positif itu. Sama V emitor, VEE itu negatif. Sedangkan groundnya itu tidak masuk ke IC, tapi di luar. Jadi kakinya ada 5 minimal. 2 masukan, 1 keluaran, 3, dan kaki keempat itu sumber tegangan positif dan sumber tegangan negatif. Nah, kadang secara statistik ada kaki sumber tegangan negatif itu diganti dengan ground. Jadi tidak mempunyai tegangan simetri. Tegangan simetri seperti apa sih? Tegangan simetri itu ya plus min 6. Plus 6 dan minus 6. 12 Pak, ya memang 12. Kalau diukur ujung ke ujung ya 12. Tapi karena tengahnya dikasih ground, ya maka
posisi ground ke posisi yang paling atas itu positif 6, sedangkan ground ke bawah itu negatif 6. Gitu. Jadi kakinya ada minimal ada 5. OM itu 41 itu 8 kaki. Tapi yang dipakai ada 7. Satu kaki no connection NC. Ya, NC itu tidak dipakai. Sisanya offset 0. Offset 0 itu 2 kaki offset 0. Ini lambangnya. Lambangnya OM. Ya, saya yakin sebelum ini Anda sudah pernah berinteraksi dengan OM ya. Nah, ini seperti ini. Ini V supply positif dan supply negatif. Nah, ini ada ground. Tapi groundnya itu tidak ada di kaki OM. Walaupun di sini ada ground ya. Tapi di sini bukan ground ya. Tidak ada kaki OM itu ada groundnya. Ya, kita lihat ya Pak. 741. Ya, ini ada 741 nih. 741 itu kaki input inverting. Nah, ini kaki 2. Kaki 2 itu di sini inverting input. Kaki 3 non inverting input. Terus di 2 kaki ya, 2. Nah, ini ada offset 0 ya. Offset 0 dan offset 0, 2. Jadi 4 ya. 4 ini output 5. 5 67, 67-nya ini positif dan negatif. Nah, ini tidak ada kaki groundnya di sini. Tidak ada kaki ground. Ya teman-teman, tidak ada kaki ground di OM. Jadi maksudnya kaki 7 ground itu tidak ada. Walaupun tegangannya plus minus, tapi tidak ada groundnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ini baru OM. Jadi OM adalah perangkat 3 terminal. Terminal mana aja? Ya, ada 2 terminal masukan, input maksudnya, dengan 1 terminal keluaran. Nah, masukannya ini mempunyai impedansi yang sangat tinggi. Impedansinya sangat tinggi. Dan 1 terminal keluaran yang impedansinya ini sangat rendah. Gitu ya. Jadi hubungan Vout dengan kedua masukannya itu mempunyai persamaan Vout sama dengan V diferensial dikali gain. Gain itu A. A itu apa? Gain, penguatan tegangan. Penguatan tegangan. Mana sih A? Di sini nanti ada. Nah, ini ada A. Di dalam segitiga itu ada A, ada penguatannya. Yang paling bawah nanti ada, lebih jelas. Nah, ini ada A-nya di sini. Jadi Vout persamaannya, Vout sama dengan apa? Sama dengan selisih tegangan di 2 kaki masukannya. Selisih itu bagaimana, Pak? Ya, tegangan di kaki positif dikurangi dengan tegangan di kaki negatif berapa? Dikali nilai A. Sama dengan Vout. Nah, penguatan tegangan OM ini yang paling buruk yaitu 741. Lihat nih.
ini 741 itu A-nya ini penguatannya penguatan tegangan yang sebesar 50.000 volt per volt. Wah, tinggi sekali gitu. Jadi misalnya ada yang lebih tinggi lagi ini ya. Ini TL072 penguatannya 200.000. Kalau OPA 100.000 kali. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi V-out-nya itu penguatan di sini A dikali selisih di sini di kaki diferensial inputnya. Jadi misalnya V1 dikasih 1 volt, V2 dikasih 1 volt. 1 voltnya itu setelah dihitung, diukur ya, diukur menggunakan avometer digital, misalnya pakai Hioki, itu V1-nya 1,00 volt DC. Sedangkan V2-nya itu 1,01 volt DC. Ya, Anda hati-hati nih kalau bermain dengan op-amp, tegangan selisih kecil saja itu sudah berbahaya. Jadi kalau V2 ya, V2 di sini itu 1,01 volt, 1,01 volt, sedangkan tegangan di V1 ini 1,00, maka nanti selisih tegangan di kaki diferensial, kaki inputnya itu kan 1,01 dikurangi 1,00. Maka selisihnya akan 0,01. Nah, 0,01 ini dikali dengan 50.000 volt per volt. 50.000, nolnya 4 dikali dengan 0,01, jadi hilangan 2. Jadi 50.000 jadi 500. 500 ya. Jadi nanti keluarannya adalah 500 volt. Apa mungkin gitu ya, op-amp yang tegangannya positif 10 volt dan negatif 10 volt, tapi harus mengeluarkan tegangan 500 volt. Gitu ya. Ya kan rumusnya begitu kan, 0,01 dikali 50.000 volt per volt. 0,01 kali 50.000 kan 500. Berarti keluaran 500 volt dong. Ya enggak begitu. Karena tegangan sumber 741 itu plus 10 dan minus 10, dan karena kedua inputnya selisihnya 0,01 dengan penguatan 50.000 kali, maka V-out-nya tidak 500. V-out-nya kan plus 500 volt. Maka nanti V-out-nya mengayun ke sumber positif. Kalau sumber positifnya 1000 volt ya dia akan keluar 500 volt. Gitu. Kalau ada yang bikin perusahaan orang gila bikin op-amp yang sumbernya kaki positifnya 1000 volt DC, kaki VEE-nya minus 1000 volt. Nah, itu bisa. Apa yang terjadi kalau hanya ada sumber plus 10 dan minus 10 ya, maka outputnya tidak 500 volt plus 500, tapi hanya plus 10 volt. Gitu. Jadi V-out itu mengayun ke VCC. 500, ya 10 volt. Sama dengan VCC. Nah, sekarang kalau dibalik, ya V2-nya 1,00 gitu ya, 1,00. Eh, 1, pokoknya selisihnya ya, selisih dari V2 dikurangi V1 itu ternyata
minus 0,01 gitu ya. Atau minus 1 deh. Selisihnya minus 1. Minus 1 dikali 50.000 kan minus 50.000. Berarti outputnya minus 50.000 volt. Ya enggak begitu. Maka outputnya akan mengayun ke VEE. Jadi VEE-nya berapa? Minus 10 volt Pak DC. Ya nanti outputnya akan minus 10 atau sama dengan VEE. Jadi keluarannya ada dua ya. Pertama saat selisih masukannya itu bernilai positif, maka Vout-nya akan mengayun ke VCC. Tapi kalau kedua inputnya itu selisihnya minus, maka keluarnya akan mengayun menuju ke VEE. Nah sekarang kalau kedua masukannya sama, supaya sama bagaimana? Ya dikasih baterai yang sama Pak. P1 dihubungkan ke baterai LiPo. P2 dihubungkan ke baterai LiPo. LiPo itu kan ada tulisannya Pak, 3,2. Jangan begitu. Karena baterai yang Anda beli, walaupun mereknya sama, dikemas dalam plastik yang sama, tulisannya sama 1,5 volt. Itu kalau Anda menggunakan voltmeter digital, itu tegangannya akan berbeda. Satunya 1,541, satunya 1,558. 1,5, tapi ternyata di belakang 5-nya itu ada banyak. Itu kalau dihubungkan ke op-amp dengan penguatan tinggi itu tidak sama gitu. Nah, gimana cara supaya kedua masukannya sama? Ya, kaki plus dan kaki negatif masukannya itu dihubungkan jadi satu. Terus dihubungkan ke sumber tegangan 1 volt. Kalau 1 voltnya 1,0000009 volt, karena dihubungkan ke kaki positif dan negatif, maka kedua masukannya itu mempunyai tegangan yang sama, sehingga selisihnya adalah 0 gitu ya. Nah kalau op-amp itu selisih inputnya itu 0, maka Vout-nya akan 0. 0 itu bukan ground ya. 0 itu bukan ground, tapi tegangan keluaran Vout-nya itu berada di tengah-tengah antara plus positif dan minus 10 volt negatif, 10 negatif 10 volt. Kalau Anda punya meteran, yang paling atas plus 10, paling bawah minus 10, maka kalau itu ditekuk terus nanti dikasih garis, tengah-tengahnya itu 0. Jadi outputnya itu akan menuju ke titik di antara titik yang sama, titik yang mempunyai jarak yang sama dari ke positif 10 dan ke negatif 10. Itu dinamakan titik 0, walaupun itu bukan ground, titik 0. Kalau tegangan outputnya itu dihubungkan ke avometer, ya, ke voltmeter DC, probe positif dan probe negatifnya ke kaki ground di luar rangkaian. Kalau Anda pernah membuat power supply simetri, itu kan plus 10, ground minus 10 kan. Nah, groundnya itu loh, kalau dihubungkan ke probe negatif dan probe positif voltmeternya dihubungkan ke output rangkaian gambar 6, maka nanti Vout-nya itu akan mengayun ya. Kalau inputnya positif, selisih inputnya positif itu outputnya akan mengayun ke VCC. Kalau kedua inputnya itu selisihnya negatif, maka voltmeternya akan menunjuk ke suatu bilangan negatif. Tapi kalau kedua masukannya 0, kedua masukannya sama tegangannya, maka outputnya akan 0. Di voltmeter di situ akan 0. Nah, karena sama dengan 0, itu dianggap sama dengan ground. Padahal groundnya semu, tidak ada ground dalam
Jadi 0 voltnya op-amp itu bukan ground, ya, tapi titik di antara pertengahan di antara positif VCC dan negatif VCC. Sehingga Anda haram memberikan tegangan simetri yang tidak simetri. Kayak apa, Pak? Jadi 741 kaki 6-nya dikasih plus 5 volt dan kaki 7-nya dikasih minus 5 volt. Itu tidak boleh, harus simetri ya, harus simetri. Sebab kalau tidak simetri, nanti nolnya tidak nol. Jadi kalau kedua inputnya dikasih tegangan yang sama, secara teori kan outputnya nol. Tapi ternyata tidak nol. Ya karena coba Anda pakai benang ya. Satu sisi di plus 5, plus 6, satu sisi lagi di minus 5. Nanti dipotong benang itu ditekuk bagi 2, nanti posisi tidak akan di tengah-tengah. Jadi mungkin saja dia 0,5, plus 0,5 atau minus 0,5. Gitu. Itu teman-teman untuk op-amp kayak gitu ya. Ada pertanyaan supaya minggu depan sudah mulai on, sekarang sudah dibikin bingung. Itu diferensial amplifier, op-amp, operational amplifier, bukan diferensial ya. Jadi 741 op-amp itu mempunyai 3 stage ya. 3 stage itu 3 bagian. Bagian pertama adalah input diferensial. Nah, ini input diferensial, ini input diferensial. Bagian kedua adalah penguat. Ini bagian kedua penguat. Nah, bagian ketiga adalah outputnya. Ini outputnya nih. Ini outputnya. Outputnya kaki 6. Gitu ya. Jadi 3 stage, ya, 3 bagian. 741. Ini bisa dibaca di referensi yang paling bawah. Nah, ini di bagian sisi masukan di semua op-amp itu ada input atau ada rangkaian stage pertama namanya penguat diferensial. Jadi diferensial amplifier. Ini rangkaian. Kalau di sini kayak gini, ya, ini Q1, Q2, nanti outputnya di Q6. Ini outputnya di sini. Tapi tidak, kalau seperti ini kan rumit ya. Ini dalam penyederhanaannya itu differential amplifier kayak gini. Nah sekarang ini mana yang positif, mana yang negatif? Nah ternyata yang di sini ini positif, yang di kanan ini negatif, ya, kanan negatif. Nah outputnya ini kan 2 ya. Di sini outputnya di kaki Q6. Sini. Jadi outputnya yang diambil di Q2. Ini yang diambil. Sedangkan yang di sini ini tidak diambil ya. Ini tidak diambil. Diambil yang di Q6 atau di yang inverting. Outputnya yang diambil yang di sini. Nah itu. Jadi kita lihat coba. Ini apakah Anda masih bersama saya? Enggak ada suaranya. Masih, Pak. Jadi kita lihat di sini ya. Ini ada inverting amplifier yang dibangun menggunakan 2 buah transistor NPN BJT dengan resistor kolektor dan emitor. Jadi yang di bawah itu ada RE, ekor, arus ekor, disebut arus ekor atau arus emitor ya. E-nya itu bisa ekor, bisa emitor. Tail current. Tail current. Kalau di dalam teori namanya tail current. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau Anda coba baca elektronika 1 itu, jadi
arus dari VCC plus VCC itu ke minus VEE itu melalui RC di transistor 1 dan RC di transistor 2. Yang nanti di emitor transistor 1 dan emitor transistor 2 ini di sini, ini akan bergabung, ya. Bergabung melewati RE. Sehingga arus RE-nya itu jadi satu, ya. Nah, arus yang lewat RE namanya IE atau IE1 dan IE2 ini didesain mempunyai nilai yang tetap. Misalnya ini bukan tugas kita ya. Jadi kalau Anda beli dua transistor yang tipe sama, misalnya 2N2222A gitu ya. Walaupun Anda beli dua transistor yang tipe mereknya sama, itu pada saat diuji, itu pasti karakteristiknya berbeda. Manusia yang kembar siam, Kak Seto, Kak Kresno, itu satu sel telur bagi dua, itu sifatnya sama, tapi ternyata karakteristiknya berbeda. Jadi maknanya apa? Artinya tidak sulit untuk membeli, mendapatkan, kalau sudah jadi ya, itu transistor yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, tapi kalau dalam fabrikasi IC op-amp, mereka, pabrikan maksudnya, itu dapat menerapkan teknologi yang memungkinkan dua transistor itu mempunyai karakteristik atau beberapa karakteristik yang sama, gitu. Sehingga ditaruh di rangkaian differential amplifier. Jadi ini V1 dan V2 ini kan peluangnya ada tiga ya, tiga kondisi V1, V2. Yang pertama, kalau V1-nya lebih besar dibanding V2, misalnya V1-nya 1 volt, V2-nya 0, ini nanti arus yang melewati kolektor transistor 1 itu akan jauh lebih besar dibanding arus yang melewati kolektor transistor 2. Tapi sebesar-besarnya arus kolektor yang lewat transistor 1 itu tidak mungkin lebih tinggi dari arus IE, arus yang melewati RE. Jadi kalau IE-nya itu maksimum 20 miliampere gitu ya, yang melewati kolektor sampai ke sini. Jadi kalau 20 mili itu kan di sini ya. Nah, 20 mili itu kan pecah dari VCC pecah dua, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nanti ketemu lagi di sini. Jadi kalau V1 ini lebih besar dibanding V2, maka arus yang melewati VCC ini banyaknya yang lewat sini. Tapi tetap jadi 20 mili lagi di sini. Misalnya di sini 19,9 miliampere, di sini 1 miliampere gitu. Misalnya di sini 20 volt, jadi 10. Nah, di sini mungkin 20 kurang 0,1, di sini ya 0,1 di sini. Jadi kalau tegangan masukan V-in itu lebih besar dibanding V-in, maka outputnya akan mengayun ke VCC yang di outputnya. Tapi kalau V2 lebih besar, maka ini yang akan lebih besar arusnya dibanding ke sini, sehingga V outputnya adalah mengayun ke V. Tapi kalau V1 dan V2 sama tegangannya, maka arus yang mengalir lewat kolektor transistor 1 dan transistor 2 ini sama. Ya, sama, sehingga outputnya adalah 0 volt.
Jadi ini kan rangkaian differential amplifier dioperasikan menggunakan sumber tegangan simetri yang konstan plus VCC dan minus V. Jadi tegangan kaki keluaran Vout ini akan berada pada salah satu dari 3 kondisi. Mengayun ke VCC maksudnya outputnya akan ditempel ke VCC gitu ya. Kalau lengan itu menuju ke VCC. Dari posisi awal tadi di berapa misalnya di 0, dia akan mengayun itu akan naik secara linear ke VCC. Tapi kalau V2-nya lebih tinggi, nanti posisi outputnya tadi 0 akan mengayun ke VE. Atau yang ketiga 0 saat kedua masukannya sama. Jadi tegangan V1, V2 ini akan mempengaruhi bias ya. Kalau V1 yang mempengaruhi bias TR1 dan sama tegangan masukan V2 akan mempengaruhi bias di transistor 2. Perubahan V1 V2 akan mempengaruhi fasa. Nah, seperti ini ya. Kalau V1 lebih besar atau V2 lebih besar, maka TR1 TR2 menjadi berbeda sehingga VOT-nya mengayun ke VCC atau ke min VE. Kalau sama, VOT-nya dengan 0. Gitu. Jadi op-amp ini hanya menghasilkan tegangan keluaran saat terdapatnya perbedaan tegangan di V1 dan V2. Itu namanya akhirnya disebut dengan differential voltage ya. Jadi mengapa disebut differential amplifier ya, karena dia hanya menguatkan adanya perbedaan tegangan. Kalau tidak ada selisih ya 0. Kalau ada selisih dikit saja itu akan dikuatkan. Dikuatkan berapa kali ya? Penguatannya berapa? 50.000. Wah, hati-hati kalau menggunakan op-amp itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelumnya sudah pernah pakai 741, teman-teman? Belum, Pak. Kalau beli komponen 741, IC di mana menurut Anda? Ya, bukan toko emas yang pasti. Kalau di Jakarta Timur di mana? Jakarta Pusat di mana? Jakarta Utara di mana? Bekasi di mana? Di William ada Pak. Di mana? Di William. Di mana tuh? Wilayah mana? Dekat halte pemuda Pak. Oh, Halte Pemuda ya. Kira-kira harganya berapa tuh 741? Nggak nyampe 5.000 Pak kayaknya Pak. Ya, kalau di UNJ itu di Pasar Enjo itu ya. Pasar Enjo itu dekat dengan Pondok Pesantren Cipinang itu ya. SMK berapa tuh ada Enjo. Enjo itu toko elektronik Enjo. Enjo itu elektronika pojok namanya Enjo. Itu di ya dekat jembatan yang ke arah stasiun ya, Bandara Jatinegara. Kalau di Senen ada namanya Kembang Sepokat, Kembang Sepatu ya. Kalau di Landet Tefes ada ya. Atau kalau nggak mau pergi jauh-jauh ya pakai jempol. Ya. Pakai Tokopedia juga ada. Harganya tergantung kualitas ya.
Kalau IC 741 mungkin harganya 1.000 perak. Tapi kalau sudah ada lambang NE depannya, NE, MC, CA, itu mengacu ke branded ya, itu jadi lebih mahal ya. Yang 500.000 pun ada ya, yang 2.000 juga ada. Gitu ya. Nah, 741 IC 741 itu pertama kali launching tahun 68. Anda mungkin masih dalam pemikiran ya, masih antri ya, antri masuk ke dunia gitu ya. 741. Nah, ada karakteristik ya, atau parameter dari op-amp yang ideal ya. Jadi op-amp itu mempunyai parameter yang ideal. Ideal itu ya yang hanya dapat ditemukan di surganya Allah. Jadi kalau nanti masuk surga itu ada toko elektronik di surga itu Anda tanya, jual 741, oh banyak di sini. Nah, nggak usah beli, tinggal ambil. Nah, IC 741 di surganya Allah itu mempunyai parameter yang ideal. Di dunia tidak ada, ya, tidak ada di dunia. Yang pertama adalah gain, ya, gain open loop, jadi tidak ada kabel feedback ya, tidak ada kabel feedback, open loop gain. Seharusnya op-amp itu mempunyai gain, mempunyai huruf A besar, atau mempunyai open loop gain ya. Ada banyak, itu banyak singkatannya, ada AVO, AOL, A saja gitu ya. Itu seharusnya penguatannya itu tak hingga, seharusnya tak hingga. Semakin atau pendekatannya semakin besar semakin baik gitu ya. Satuan dari gain itu adalah, kalau voltage gain ya volt per volt. Jadi V out-nya 100.000, V-in-nya 1 volt. V out-nya 100.000 volt, inputnya 1 volt, maka gain-nya adalah V out per V-in. V out-nya 100.000 volt, dibagi inputnya 1 volt, maka hasilnya adalah 100.000 volt per volt. Jangan dicoret ya, volt per volt. Tapi kalau dicoret, nanti 100.000 ini ampere atau tegangan. Kalau 100.000 volt per volt itu semua jadi paham, oh ini penguatan tegangan. Walaupun volt dibagi volt dicoret. Tapi tidak. Jadi selalu penguatan tegangan itu volt per voltnya ditulis di belakang. Itu ya. Seharusnya op-amp yang ideal itu mempunyai open loop gain atau mempunyai gain yang tak berhingga. Tapi biasanya yang murah-murah itu pada saat dihitung itu nilainya berfluktuasi dari 20.000 volt per volt sampai 1 juta volt per volt. Tapi yang saya sebut terakhir ini harganya tidak manusiawi. 1.500.000 gitu ya, hanya untuk op-amp saja gitu. Itu baru penguatan ya, baru penguatan. Jadi artinya semakin penguatannya tinggi, semakin jos, semakin baik. Ingat, harga berdiri di belakang kualitas. Ada harga, ada kualitas. Kalau op-amp-nya Anda nanya ke yang jual itu, Koh, Kang, Mas, Pak, Mbak, itu 741 berapa? 2.000. Wah,
sudah itu jangan banyak berharap gitu ya. Op-M harga 2.000 gitu, sama makan siang Anda aja masih mahal makan siang Anda, belum parkir, belum es susu kuda liar di parkiran. Wah, itu berarti op-M-nya udah paling buruk, yang paling buruk yang Anda temui itu. Jadi kalau harganya 40.000, bagus lah. Jadi kalau nanti buat penelitian, skripsi, jangan pakai op-M yang harganya 5.000 gitu ya. Kenapa? Jadi kan ada teori ya, kalau inputnya sama, outputnya akan 0. Nah, itu kalau op-M yang harga 500.000. Tapi kalau Anda pakai op-M yang harga 2.000, inputnya dikasih 1 volt, kan sama tuh, inputnya sama 1 volt, outputnya bisa saja 0,4, bisa 1,4. Nolnya itu sudah 1,4. Wah, itu bikin brengsek. Itu open loop gain atau A-nya, gain-nya, gain. Karena yang berikutnya, nah ini tadi kenapa nggak dicoret ya? Ada input impedansi atau impedansi masukan. Nilai Zin itu harus bernilai tak hingga. Semakin tinggi, semakin jos ya, semakin baik op-M itu. Zin itu impedansi, yaitu nilainya ohm. Tapi Anda jangan ngukur ya, ngukur pakai ohmmeter di kaki masukan op-M, nggak bakal bisa gitu ya. Karena kaki inputnya itu kalau dalam rangkaian sudah kemana-mana, udah nggak karu-karuan. Nah, hanya bisa diuji ya, menggunakan seperangkat atau rangkaian pengujian untuk menghitung, bukan mengukur ya. Kalau mengukur itu kan pakai alat ya. Kalau menghitung itu pakai kalkulator. Nah, kalkulator itu mendapatkan data dari hasil pengukuran dan pengujian. Jadi semakin impedansi masukan kaki op-M itu semakin tak hingga, itu semakin baik ya, semakin tidak ada kehilangan tegangan, gitu. Tidak ada arus bocor. Ya, biasanya kalau dalam manusia itu bagian front office itu mempunyai impedansi yang tinggi. Ya. Jadi semacam admin atau humas ya, humasnya kantor itu, mereka yang bekerja di humas di bagian telepon itu betul-betul mempunyai impedansi yang sangat tinggi. Gitu. Halo, dengan rumah sakit tuh dia kami dari front office, kok bangsat kowe, digitukan oleh yang telepon. Tetap dia dengan muka yang santai, terima kasih sudah menghubungi rumah sakit. Kami menerapkan ISO sekian, yang menerapkan SOP begini. Wah, yang nelpon sudah banting-banting, tapi yang terima masih senyum. Jadi itu impedansinya harus sangat tinggi ya. Sebagai manusia, Anda harus mempunyai impedansi yang sangat tinggi, sehingga tidak membebani. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, op-M 741 itu impedansi inputnya berapa? Nah, kita lihat. Impedansi inputnya op-M itu 741 berapa? Z-in-nya, Z-in. Z-in, mana Z-in? Nah, ini hanya 300 kilo ohm ternyata gitu ya. Harganya murah kok bisa bagus ini. Tuh. Tuh. 741. Kita lihat gainnya 741 50.000 volt per volt. TL 072 harganya 75.000 sampai 125.000 itu 200.000.
volt per volt. OPA yang harganya 1 juta itu penguatannya hanya 100.000, tapi impedansi inputnya Anda lihat tuh 10 pangkat 12 ohm. 10 pangkat 12 itu berapa? 10 kali 10 kali 10 sampai 12 kali. Udah, itu kalau pakai avometer udah nggak bisa dihitung. Sedangkan 741 impedansi masukannya hanya 300 kilo ohm. Nah, itu ya. Nah, sekarang itu impedansi masukan ya. Impedansi masukan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah impedansi keluaran. Z out, Z out. Nah, Z out untuk op-amp yang ideal itu harus 0. Semakin rendah maksudnya semakin baik. Nah, jadi kalau V-out-nya itu dihubungkan ke ground, nggak apa-apa dia, gitu ya, nggak apa-apa. Z-out-nya harus rendah. Umumnya op-amp itu Z-in-nya dari 10 sampai 20 kilo. Coba kita lihat yang tadi 741 emang berapa sih Z-in-nya? Ternyata Z-out-nya, Z-out 741 itu nggak disebutkan dalam data sheet-nya. TL072 juga sama, tapi OPA 2604 itu 25 ohm. Nah, 25 ohm itu ya sudah sama dengan ground ya, sudah tidak terlihat itu. Jadi dia tidak membebani, ya tidak membebani. Jadi kalau Anda mau menempati rumah keluarga untuk waktu yang singkat itu jangan membebani. Jadi Anda itu ada atau enggak ada tidak terdeteksi, nah itu bagus itu. Nah ini harganya itu di zaman tahun berapa nih? Ini yang 20.000 ogah. Zaman dulu aja ogah beli op-amp yang 20.000 dengan buat makan. Nah, yang berikutnya adalah bandwidth ya. Bandwidth ini seharusnya op-amp itu dapat menguatkan sinyal-sinyal DC dan AC. Kalau DC itu kan 0 Hz ya. Kalau AC dia bisa menguatkan dua kaki masukannya itu bukan hanya kaki DC ya, bisa berbentuk sinyal ya. Nah, sinyal itu nanti kan ada frekuensinya. Nah, frekuensinya seharusnya bisa unlimited gitu ya. Mempunyai respon yang tak terbatas itu. Tapi umumnya bandwidth-nya itu dibatasi oleh GBP. Gain bandwidth-nya itu kita lihat ya, kalau 741 berapa, bisa sampai menguatkan sinyal-sinyal di frekuensi berapa. 741. Nah, ternyata 741 itu hanya maksimum 250 kHz. Di atas 250 kHz, misalnya 500 kHz, 741 menganggap tidak ada masukan. Jadi outputnya ya nggak berubah. Tapi kalau TL072 itu sampai 3 MHz. Tapi kalau OPA 2604 itu sampai 20 MHz. Itu ya, op-amp ada yang sampai 20 MHz. Sekarang sampai gigahertz. Ya, itu lebih tinggi. Tapi ingat ya, kalau hanya main di audio itu kan hanya sampai 20 kHz ya. Anda jangan menggunakan op-amp yang sampai 20 MHz. Nanti yang dikuatkan itu tidak hanya sinyal audio, tapi sinyal yang lain. Sinyal suara-suara yang tidak didengar oleh telinga Anda itu akan dikuatkan. Itu jadi masalah.
Lebih baik ya kalau rangkaian signal conditioning untuk sinyal-sinyal yang frekuensinya di bawah 20 kHz, cari aja yang gain bandwidth-nya itu hanya sampai 40 kHz gitu ya. Supaya meminimalkan adanya ini rangkaian kok menarik arus tapi tidak ada keluaran. Ini sound system ini kalau dilihat ampernya itu 10 ampere sekarang. Berarti sedang menguatkan sinyal, tapi speakernya tidak menghasilkan suara apa-apa. Ya memang, karena dia menguatkan sinyal 50 kHz. Speakernya tidak bisa bergetar, karena speakernya hanya bisa bergetar di 20 kHz. Jadi rangkaiannya itu menarik arus, sedang bekerja, tapi di sinyal-sinyal frekuensi yang di atas 20 kHz. Ini kan menghambur-hamburkan energinya. Ya 10 ampere kalau 100 volt kan bisa 1000 watt ya. 1000 watt terbuang percuma gitu ya. Makanya kalau bisa op-amp-nya itu bekerja dekat dengan frekuensi maksimum. Terus yang berikutnya adalah offset ya, offset. Offset ini harus 0 volt ya, harus 0. Ini tegangan keluaran op-amp saat kedua kaki masukan terminalnya itu sama. Gitu ya. Ini biasanya 0, tapi secara statistik beberapa op-amp ini masih mempunyai tegangan DC dengan order milivolt di atas 0. Jadi misalnya op-amp X inputnya dikasih tegangan yang sama, ya, menggunakan alat tegangannya sama bener, itu outputnya tidak 0, misalnya 0,4 gitu. Supaya tidak 0,4 supaya 0 ya dikecilkan, ya, diturunkan. Nanti ada settingnya. Tapi ada juga op-amp yang tidak pakai setting-settingan ya. Outputnya sudah mendekati 0. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini hanya pengenalan saja, nanti kita bahas lagi di tatap muka kedua ya. Kita belajar lebih jauh dari, kita kenalan lah ya, kenalan dengan op-amp ideal dan yang tidak ideal. Jangan lupa PJ-nya mendapatkan tugas untuk merekap kehadiran teman-temannya di kode seksi yang menjadi yang Anda ampu, nanti diupload supaya teman-temannya melihat di Google Classroom, di WhatsApp grup ya. Jadi jangan dihapus ya, karena itu supaya bisa dilihat oleh yang lain kapanpun. Jadi ada buktinya gitu ya, ada bukti tatap muka pertama masuk apa enggak, tatap muka kedua. Itu jangan digabung ya, jangan filenya. Kalau file nanti tatap muka pertama yang enggak masuk 11. Begitu tatap muka kedua, file diupload, tatap muka pertama masuk semua gitu ya. Nah, itu tidak adil untuk yang datang ya, itu seharusnya. Oke, karena sudah 10.30, baterai sudah mau habis ya. Pertanyaan-pertanyaan di-cut untuk tatap muka kedua. Semua teknis pertemuan untuk tatap muka kedua kita bahas nanti di WhatsApp grup saja ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.